Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan hasil dari presentasi yang telah kami lakukan. Pada kesempatan kali ini, ada pun yang bakal kami angkat tentang perkuliahan metode kuantitatif, yaitu pada metode antrian. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya yang berpartisipasi dalam presentasi kali ini. Kami sendiri dari kelompok 1, yang beranggotakan saya sendiri Erlangga Sinaga, yang kedua yaitu ada rekan saya yang bernama Nahdia, yang ketiga itu ada rekan saya yang bernama Muhammad Fatul Ilmi Al-Hanif, yang selanjutnya itu ada Siti Nur Komariah, yang selanjutnya lagi itu ada Dimas Alamsyah. Langsung saja kita ke pembahasannya. Apa itu metode antrian? Nah, jadi antrian itu yaitu berarti situasi barisan tunggu di mana jumlah kesatuan fisik pendatang berusaha untuk menerima pelayanan dari fasilitas terbatas, yaitu pemberi layanan, sehingga pendatang perlu menunggu beberapa waktu dalam suatu barisan untuk mendapatkan giliran dilayani. Widya Stuti Tantri Tirtono Jandra 2017. Nah, jadi ada 4 model struktur antrian dasar yang umum untuk semua sistem antrian. Itu pada Hilman Maman Chandra Rahayu 2021. Yang pertama yaitu single channel. Single phase single channel berarti hanya ada satu jalur ke dalam sistem layanan atau satu fasilitas layanan. Single phase artinya hanya ada satu layanan. Yang kedua yaitu single channel multiphase. Istilah multiphase ini menunjukkan bahwa dua atau lebih layanan berjalan secara seri dalam fase. Contoh, cuci mobil, bisa jadi cuci motor, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu ada multi channel, single phase multi channel system. Sebuah fase tunggal terjadi setiap kali dua atau lebih fasilitas layanan dilayani dari antrian tunggal. B. Model ini adalah antrian loket bank. Contohnya antrian pada bank atau antrian pada stasiun bisa jadi. Yang keempat yaitu ada multi channel, multiphase sistem multi channel. Multiphase ini memiliki beberapa fasilitas layanan di setiap fase sehingga dapat melayani beberapa orang pada saat yang bersamaan. Nah, jadi ada 4 model-model yang bakal kita bahas pada model antrian ini. Yang pertama itu ada perkembangan teori antrian. Yang kedua itu ada konsep-konsep dasar teori antrian. Yang ketiga yaitu model-model dan aplikasinya. Dan yang keempat yaitu ada tata cara penyelesaian metode antrian menggunakan software POM-QM. Nah, lanjut yang pertama dulu yang bakal kita bahas itu perkembangan teori antrian. Berawal dari studi yang dilakukan oleh A.K. Erlang pada tahun 1909, hasil penelitiannya dipublikasikan pada suatu kertas kerja yang berjudul Solution of Some Problem in the Theory of Probabilities of Significance in Automatic Telephone Exchange. Jadi pada teori di atas itu adanya perkembangan teknologi jaringan yang semakin maju dan semakin multitasking. Nah, secara tidak langsung dapat membuat implikasi bisnis berniat membangun sebuah sistem jaringan komputer. Contohnya itu ya organisasi bisnis berniat membangun sebuah sistem jaringan komputer yang terintegrasi. Setiap karyawan yang ada dalam perusahaan tersebut nantinya akan terhubung satu sama lain dan bisa mengakses internet. Di samping itu akan dilakukan otomatis proses bisnis. Antrian disebabkan oleh ketidakkeseimbangan antara orang yang dilayani dengan pelayannya. Antrian akan terjadi apabila ketika kebutuhan suatu layanan melampaui kapasitas layanan atau fasilitas layanan tersebut. Nah, apa yang menjadi fokus pada teori ini? Fokus utama dari pendekatan teori antrian itu ialah kinerja sistem pada aplikasi-aplikasi yang bersifat interaktif atau tepat waktu real time, seperti pada mesin server layanan, pesan singkat atau SMS. Parameter kinerja sistem diwujudkan dalam bentuk lama waktu tanggap sistem atau response time. Berbagai situasi yang menunjukkan adanya fenomena antrian dijelaskan pada tabel di bawah. Mungkin teman-teman bisa lihat ya tabel di bawah. Itu berikut ada 3 kolom, ada 3 sub.
situasi. Yang pertama itu ada situasi, yang kedua ada pengantri, yang ketiga itu ada bentuk proses. Nah, jadi di eh, kolom pertama yaitu antrian pintu tol. Nah, yang mengantri itu sendiri biasanya mobil. Dan bentuk prosesnya itu mobil mengantri untuk membayar tol. Nah, yang poin keduanya itu rumah sakit. Situasi pada rumah sakit. Nah, pengantirnya itu tidak lain yaitu pasien. Ya, pasien itu ya kita manusia gitu. Bentuk prosesnya itu pasien mengantri untuk mendapatkan pelayanan dari dokter. Nah, yang situasi ke poin ketiga itu situasinya sistem komputer. Nah, yang pengantirnya itu input program multitasking. Nah, bentuk proses dari pengantar itu input program multitasking mengantri untuk proses dalam CPU. Nah, poin keempatnya itu yang situasi itu pengelolaan bahan mentah. Nah, pengantarnya itu input bahan mentah. Jadi bentuk prosesnya itu stasiun-stasiun kerja di lini produksi pabrik. Nah, model antrian ini bertujuan untuk mengoptimasi biaya pelayanan, antrian cost of providing service, dan biaya muncul sebagai akibat terlalu lama mengantri. Situasi trade-off tersebut dapat disajikan dalam gambar berikut ini. Jadi untuk penjelasan tabel di bawah, garis vertikal itu ditulis dengan biaya, garis horizontal itu ditulis dengan tingkat pelayanan. Nah, jadi untuk menentukan titik optimum, maka diperlukannya biaya pelayanan, dan biaya akibat pelayanan. Maka maka bisa ditentukannya titik optimum. Nah, untuk mencapai titik optimal antrian, kita harus mencari titik keseimbangan pada tiga faktor utama yang berpengaruh, yaitu pertama fasilitas pelayanan, yang kedua itu ada kedatangan info antrian, yang ketiga itu ada aturan antrian. Nah, untuk selanjutnya materinya akan disampaikan oleh rekan saya. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan itu tentang konsep-konsep dasar dari teori antrian tersebut. Nah, yang pertama yaitu tujuan dari konsep dasar teori antrian tersebut. Tujuan dasar model antrian adalah untuk meminimumkan total dua biaya, yaitu biaya langsung penyediaan fasilitas pelayanan tersebut dan biaya tidak langsung yang timbul karena para individu harus menunggu untuk dilayani. Model antrian yang akan dibahas merupakan peralatan penting untuk sistem pengelolaan yang menguntungkan dengan menghilangkan antrian tersebut. Itu dari Subagio, Pangestu, dan kawan-kawan tahun 2013. Terdapat dua hal yang akan terjadi dalam sistem antrian tersebut, yaitu sederhana dan sangat kompleks. Sistem yang sederhana dapat dirumuskan dengan menggunakan teknik-teknik yang ada pada bab ini. Sedangkan di dalam sistem yang ada lebih kompleks membutuhkan analisa yang menggunakan simulasi yang akan dibahas pada bab berikutnya. Hanya yaitu sumber masukan atau biasanya disebut dengan input. Sumber masukan yang ada di dalam suatu sistem antrian dapat berupa banyak, salah satunya yang pertama yaitu populasi orang, barang, komponen, atau kertas kerja yang datang pada sistem untuk dilayani. Nah, bila populasi tersebut relatif besar, sering dianggap besarannya tidak terbatas. Anggapan ini adalah hampir umum karena perumusan sumber masukan yang tidak terbatas lebih sederhana daripada sumber yang terbatas. Suatu populasi yang dinyatakan besar bila populasi tersebut dibandingkan oleh kapasitas pelayanan yang ada di dalam sistem tersebut. Contohnya yaitu, misal masyarakat yang terdiri dari 10.000 orang mungkin akan menjadi suatu populasi yang tak terbatas bagi sebuah pengecer, tetapi mungkin tidak cukup besar jika dibandingkan dengan 100 shopping center yang tersedia. Selanjutnya yaitu pola kedatangan. Sebuah cara di mana individu dari populasi itu memasuki sistem disebut dengan pola kedatangan atau arrival pattern. Tingkat kedatangan yaitu arrival rates dapat terjadi konstan
ataupun acak, atau bisa disebut juga dengan random. Pola kedatangan memiliki contoh atau contohnya yaitu tingkat kedatangan produk yang bersifat konstan atau sedang tingkat kedatangan telepon calls mengikuti distribusi probabilitas Bayesian. Distribusi probabilitas Bayesian adalah salah satu dari pola-pola kedatangan yang paling sering atau umum bila kedatangan-kedatangan didistribusikan secara acak. Hal ini terjadi karena distribusi Bayesian menggambarkan jumlah kedatangan per unit waktu bila sebagian besar variabel random mempengaruhi tingkat kedatangan. Nah, seperti gambar di samping tersebut, bila pola kedatangan individu mengikuti suatu distribusi Bayesian, maka waktu tersebut antara kedatangan atau interval time, yaitu waktu kedatangan setiap individu, adalah random atau acak, dan mengikuti sesuatu distribusi eksponensial atau bisa disebut dengan exponential distribution. Nah, selanjutnya yaitu struktur kedatangan satuan penerima pelayanan. Nah, yang pertama yaitu satuan barisan dan satuan fase pelayanan. Maksudnya itu, misal contoh tersebut, seorang pelayan toko, atau tukang cukur, atau yang lain-lain yang semacamnya. Secara skematis adalah misal dia datang ke tempat cukur, masuk, terus habis itu dia potong cukur sesuai keinginan, selesai, keluar. Nah, itu contoh dari satu barisan dan satu fase pelayanan tersebut. Yang kedua yaitu satu barisan dan beberapa fase pelayanan. Proses pelayanan yaitu sequencing atau urutan pekerjaan. Proses pelayanan semacam ini salah satu contohnya yakni mengurus izin usaha melalui beberapa tahap. Misal kita datang di tempat usaha dan tempat usaha itu mesti di sebuah tempat atau misal desa. Nah, di dalam desa tersebut ada misal seperti RT atau RW yang harus dimintain izin, dan yang kedua yaitu atau tempatnya yaitu seperti tanah yang mau kita pakai untuk bisnis tersebut, dan setelah itu selesai, biasanya seperti itu. Yang ketiga yaitu beberapa barisan dan satu fase pelayanan. Contohnya yakni pelayanan pembelian tiket yang dilayani oleh lebih dari satu loket. Pelayanan seperti ini juga biasanya pelayanan pembelian tiket yang dilayani lebih dari satu loket. Pelayanan potong rambut, di mana terdapat lebih dari satu tukang cukur. Skemanya juga sama, datang, terus misal kalau antri-antri, terus beli tiket, terus melihat nomor antrian, dan sesuai nomor antrian tersebut. Nah, yang keempat yaitu beberapa barisan dan beberapa fase pelayanan. Contohnya yakni pelayanan yang ada di dalam rumah sakit. Nah, beberapa perawat akan mendatangi pasien secara teratur, kemudian memberikan pelayanan secara berkelanjutan. Karena agar lebih terstruktur lagi, kalau dicek satu-satu oleh perawatnya, agar sudah kesembuhannya sudah sampai mana, misal seperti itu lah. Yang kelima yaitu aturan pelayanan. Nah, maksud dari aturan pelayanan yaitu
disiplin. Disiplin antrian. Nah, disiplin antrian adalah urutan pelanggan yang dipilih dari sebuah antrian. Hal ini merupakan faktor yang sangat penting di dalam analisis model. Disiplin yang paling umum adalah first in, first out atau FIFO, last in, first out atau LIFO, dan layanan dalam urutan acak, service in random order atau zero. Pelanggan juga dapat dipilih dari antrean berdasarkan urutan prioritas atau pekerjaan yang mendesak lebih dahulu dikerjakan daripada pekerjaan biasa tersebut. Itu dari Ahmad Hamdi Toha tahun 2017. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir, notasi model antrian sumber tidak terbatas. Nah, di dalam notasi model antrian sumber tak terbatas itu ada banyak pelayanan. Yang pertama yaitu misal tingkat kedatangan rata-rata setiap unit atau setiap jam, terus ada lagi waktu kedatangan rata-rata, terus ada lagi tingkat pelayanan rata-rata, waktu pelayanan rata-rata, terus ada deviasi standar tingkat pelayanan juga, terus ada jumlah individu dalam sistem pada suatu waktu, terus jumlah individu rata-rata dalam antrian, terus jumlah individu dalam sistem total antrian, terus waktu rata-rata dalam antrian, waktu rata-rata dalam sistem total antrian, terus jumlah fasilitas pelayanan dalam antrian tersebut, tingkat kegunaan fasilitas pelayanan, kepanjangan maksimum sistem pelayanan, probabilitas jumlah individu dalam sistem frekuensi, terus ada lagi probabilitas menunggu dalam antrian, terus ada biaya pelayanan persatuan fasilitas pelayanan, ada lagi biaya untuk menunggu persatuan waktu per individu. Terus ada lagi yang terakhir yaitu biaya total dari antrian tersebut. Mungkin materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi melanjutkan dari materi yang sebelumnya ini, yang ketiga ini ada model-model dan aplikasinya. Nah, yang pertama ini yang ada model 1 atau MM1II atau MMI. Jadi gambaran di bawah ini tuh memperlihatkan bahwa bentuk rumusan yang dipakai dalam model ini agar dapat dipergunakan. Nah, model ini itu model antrean yang paling sederhana, tetapi di sisi lain mengandung banyak asumsi-asumsi yang harus ditepati. Nah, contohnya model ini dapat digunakan untuk memecahkan berbagai macam persoalan. Contohnya biasanya itu persoalan yang akan kita bahas nanti di pembahasan soal, oke? Nah, di sini kan yang pertama itu populasi. Populasinya itu sumbernya tak terbatas. Kemudian masuk ke antrian atau M, yaitu tingkat kedatangan Poisson yang kepanjangan antriannya ini tak terbatas. Nanti di sini ada sedikit kemiripan dengan model yang ketiga. Nanti kemudian selanjutnya masuk ke fasilitas pelayanan atau MI yang disebut dengan tingkat pelayanan Poisson dan kemudian keluar. Nah, rumus-rumus yang digunakan adalah seperti berikut. Nah, untuk notasi-notasi berikut ini sebenarnya ada di dalam makalah, bisa kalian baca di makalah itu ada daftar lengkap notasi-notasinya yang digunakan dalam model-model antrian ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk yang kedua. Nah, yang kedua ini ada MMSII. Nah, model 2 ini ditunjukkan pada gambar di layar. Nah, model 2 ini adalah sistem multi-channel single phase, di mana antrean ini mempunyai antrean tunggal dengan melalui beberapa fasilitas pelayanan. Model 2 identik dengan model 1, tetapi bedanya itu adalah dua atau lebih individu dapat dilayani pada waktu bersamaan oleh fasilitas-fasilitas pelayanan berlainan. Nah, contohnya itu kayak misalnya kita ngantri tiket bioskop. Nah, itu kan kita ngantri tapi nggak cuma satu gitu yang melayani. Nah,
Jadi di sini tuh pertamanya masuk populasi, yaitu orang-orangnya, sumbernya itu tak terbatas. Kemudian antrean M, tingkat kedatangan Poisson. Kemudian kepanjangan antrean ini tak terbatas, yang kemudian dibagi menjadi dua. Jadi ada dua pelayanan, fasilitas pelayanannya itu ada dua. Tingkat pelayanan Poisson yang kemudian keluar. Dan rumusnya pun adalah sebagai berikut. Selanjutnya yang ketiga. Nah, yang ketiga ini adalah model MMIIF. Model ini tuh mempunyai kemiripan dengan model yang pertama, tapi perbedaan itu cuma satu, yaitu terdapat pada kepanjangan antrian yang terbatas. Coba kalian lihat yang di FCFS ini. Nah, dia itu perbedaannya itu dari yang pertama. Coba kita lihat yang pertama. Nah, yang pertama itu kan FCFS-nya kepanjangan antriannya tak terbatas. Sedangkan yang ketiga ini kepanjangan antriannya terbatas. Masih sama seperti yang sebelumnya, skemanya populasi I sumber tak terbatas, kemudian masuk ke antrian M tingkat kedatangan Poisson, kemudian balik lagi ke kemudian diakhiri dengan fasilitas pelayanan tingkat pelayanan Poisson yang kemudian selesai atau keluar. Untuk yang keempat nih, yang keempatnya adalah model MMSFI. Model ini sebenarnya ekuivalen dengan model kedua, sama-sama punya lebih dari satu fasilitas pelayanan. Nah, perbedaannya model ini memiliki sumber populasi yang terbatas. Kalau sebelumnya yang kedua itu sumber populasinya tak terbatas, yang di pertama ya sumber populasi tak terbatas, populasi I-nya, sedangkan yang keempat ini sumbernya populasinya itu tak terbatas. Kemudian sama skemanya, masuk ke antrean, fasilitas pelayanan lebih dari satu dan keluar. Nah, contohnya itu biasanya kayak di pasien di rumah sakit yang memerlukan tipe-tipe perawatan tertentu. Nah, hal tersebut adalah contoh sistem dengan jumlah individu terbatas yang memerlukan pelayanan. Dikarenakan formula antrean dengan populasi terbatas masih sulit untuk dipecahkan, tabel-tabel antrean terbatas atau yang disebut dengan finite queuing tables sudah digeneralisasikan untuk beberapa model yang berbeda. Beberapa variabel yang harus diketahui dalam tabel dapat dijelaskan sebagai banyak. Nah, notasi-notasi itu juga kalian bisa lihat nanti di makalah. Di makalah untuk yang model keempat itu ada beberapa variabel atau notasi yang digunakan dalam model keempat ini. Intinya agar tabel antrian terbatas ini dapat digunakan, kita perlu mengetahui nilai N. N itu apa? N adalah jumlah unit dalam populasi atau jumlah populasinya. Jumlah N dan jumlah M. Nah, jumlah M ini adalah jumlah channel pelayanan. Kemudian menghitung nilai X yang adalah faktor pelayanan atau proporsi waktu pelayanan yang diperlukan. Nah, rumusannya itu sebagai berikut. Seperti yang ada di layar, ini adalah rumus-rumusnya. Dan sekali lagi notasinya itu bisa dilihat di makalah, oke? Nah, model-model yang sudah kita bahas di atas adalah model yang memiliki populasi terbatas. Model ini sering diterapkan apabila populasi berasal dari internal organisasi. Jadi, biasanya itu model yang keempat ini dipakai dari internal organisasi tersebut, suatu organisasi. Tetapi kenyataannya itu kita akan sering menghadapi berbagai masalah yang ada pada suatu sistem yang kemudian dapat kita analisa menggunakan model-model antrean terbatas, model antrean terbatas yang lainnya. Nah, sekian dari saya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soal ini masih biasanya menggunakan metode 1. Soalnya Tuan Hanif memiliki sebuah restoran yang melayani para langganannya di dalam motor mereka. Restoran ini telah beroperasi sukses selama beberapa bulan di Pulau Dewata. Dia sangat prihatin dengan panjangnya garis antrian pada jam-jam makan siang dan makan malam. Beberapa langganannya telah mengadu tentang waktu menunggu yang berlebihan. Dia merasa bahwa dia suatu ketika akan kehilangan para langganannya. Dia meminta kepada kita untuk menganalisa sistem antriannya dengan mempergunakan teori antrian. Tingkat kedatangan rata-rata langganan selama periode-periode puncak adalah 50 motor per jam. Nah, ini 50. Kalau tingkat kedatangan mengikuti suatu distribusi passion. Waktu pelayanan rata-rata 1 menit dengan distribusi eksponensial.
pecahkan soal-soal berikut ini untuk Tuan Hanif. Nah, yang dipertanyakan pertama adalah tingkat kegunaan bagian pelayanan restoran atau dilambangkan dengan row. Kemudian yang kedua, jumlah rata-rata dalam antrian yang dilambangkan dengan N key. Nah, ini lambang stripnya ini di atasnya N, kemudian jumlah rata-rata dalam sistem yang dilambangkan dengan NT, kemudian waktu menunggu rata-rata dalam antrian yang dilambangkan dengan T key. Yang kelima, waktu menunggu rata-rata dalam sistem yang dilambangkan dengan TT. Kemudian yang keenam, menghitung probabilitas lebih dari satu motor dalam sistem dan lebih dari 4 motor dalam sistem. Lanjut ke penyelesaian. Nah, yang pertama adalah row, itu tingkat kegunaan bagian pelayanan restoran. Dan saya dengan rumus row sama dengan lambda dibagi mu. Nah, lambdanya tadi diketahui 50 dan mu-nya 60. 50 dibagi 60 sama dengan 0,833. Kemudian dirasiokan atau dipresentasikan. Rata-rata bagian pelayanan sibuk sama dengan 83,33% dari waktunya. Kemudian yang kedua, mencari jumlah rata-rata dalam antrian atau NP dengan rumus lambda pangkat 2 dibagi mu dikalikan mu dikurangi lambda sama dengan 50 pangkat 2 dibagi 60 dikalikan 60 dikurangi 50 dengan hasil 4,1667 motor. Kemudian untuk mencari jumlah rata-rata dalam sistem atau NT dengan rumus lambda dibagi mu dikurangi lambda sama dengan 50 dibagi 60 dikurangi 50 dengan hasil 5 mobil. Kemudian mencari waktu menunggu rata-rata dalam antrian dengan rumus TQ sama dengan lambda dibagi mu dikalikan mu dikurangi lambda sama dengan 50 dibagi 60 dikalikan 60 dikurangi 50 sama dengan 0,0833 jam atau 5 menit. Kemudian untuk mencari TT atau waktu menunggu rata-rata dalam sistem dengan rumus lambda dibagi mu dikurangi lambda sama dengan 1 dibagi 60 kurangi 50 sama dengan 0,1 jam atau 5 menit. Kemudian yang berikutnya mencari probabilitas lebih dari satu mobil dalam sistem dan lebih dari 4 mobil dalam sistem. Rumusnya ini menggunakan row dikalikan n lebih dari 1 sama dengan 1 dikurangi P0 ditambah P1 untuk mencari n lebih dari 1. Nah, kemudian untuk mencari Pn lebih dari 4 itu menggunakan keseluruhan dari P, jadi 1 dikurangi P0 ditambah P1 ditambah P2 ditambah P3 ditambah P4. Nah, jika ditanyakan Pn lebih dari 5 atau 6 dan seterusnya itu juga tinggal ditambahkan saja. Nah, pertama untuk mencari P0-nya, ini rumusnya 1 dikurangi 1 ini ya, dikurangi 0,8333 dari rumus ini itu dikurangi lambda per mu. Tadi diketahui lambda per mu-nya 0,833 dikalikan row-nya lagi dipangkatkan n. Nah, ini tandanya pangkatnya, pangkat n. Karena n-nya 0, jadi dipangkatkan 0, sehingga hasilnya 0,1667. Dan seterusnya untuk P1, P2, P3, P4, kalau ada P5, 6, itu caranya sama juga, tinggal n-nya saja yang diganti. Nah, kemudian P0 sampai P4 ini dijumlahkan dengan hasil 0,5983.
Nah, untuk mencari Pn lebih dari 1 sama dengan 1 dikurangi P dikalikan N kurang dari sama dengan 1 sama dengan 1 dikurangi 0,1667 dari P0 ini tadi ditambahkan 0,1389. Nah, ini menggunakan P1, jadi hasilnya 0,6994. Untuk mencari Pn lebih dari 4 sama dengan 1 dikurangi P dikalikan N kurang dari sama dengan 4. Nah, ini menggunakan 1 dikurangi Pn kurang dari sama dengan 4. Ini dari jumlah semua P-nya dari P0, P1, P2, P3, dan P4. Jadi 1 dikurangi 0,5983. Nah, dengan hasil 0,4017. Nah, kalau ada pertanyaan P, N kurang dari 5 atau 6 atau 7 dan seterusnya, tinggal ditambahkan saja dari P0 sampai seterusnya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima Baik kasih. teman-teman, selanjutnya tata cara penyelesaian metode antrian dengan software POM-QM. Langsung saja, ini sudah di layar POM-QM. Yang pertama itu klik waiting lines, lalu klik MM1. Nanti di sini kita tuliskan judul metode antrian. Selanjutnya kita klik no cost, lalu klik OK. Nah, muncullah terdapat bilang seperti ini. Lalu kita klik angka yang ada di PPT. Sudah, kita klik soto. Nah, di sini sudah muncul hasil akhir, yaitu tingkat kegunaan bagian pelayanan restoran sama dengan atau adalah 0,833 jam. Lalu jumlah rata-rata di sini dalam antrian adalah 4,17 motor. Lalu jumlah rata-rata dalam sistem yaitu 5 motor. Lalu waktu menunggu rata-rata dalam antrian 0,08 jam atau sama dengan 5 menit. Kemudian waktu menunggu rata-rata dalam antrian yaitu 1 jam, 0,1 jam atau sama dengan 6 menit. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.